Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Harumi Studio. Di video kali ini saya nggak mengcover lagu, nggak bermain musik, nggak nyanyi, ya pokoknya nggak ada hubungannya dengan musik. Di video kali ini saya akan membuat podcast atau apa ya? Ya semacam podcast gitulah, ngobrol-ngobrol aja. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita, Nona Harumi. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini sedang pagi ya, buat teman-teman yang kalau malam ya selamat malam ya, selamat siang kalau yang siang. Oke, di video kali ini kita nggak ngebahas tentang musik, nggak ngebahas tentang lagu, nggak ngebahas tentang, pokoknya nggak ada hubungannya dengan itulah. Di video kali ini kita ngebahas tentang semacam lifestyle, gaya hidup atau semacam moto hidup gitu. Bener gak sih? Iya, kalau apa sih kamu mau bahas hidup minimalis ya? Ya, di video kali ini kita di podcast kali ini kita bakal ngebahas yang namanya hidup minimalis. Kamu kan belakangan ini sering baca buku tentang minimalis, nonton video tentang minimalis. Itu sebenarnya menurut kamu sendiri sih itu apa sih sebenarnya hidup minimalis itu? Ya aku cerita ya. Jadi awalnya itu kayak di berandanya YouTube itu sering muncul tuh hidup minimalis. Terus kadang sering aku lewatin karena mungkin aku belum terlalu kayak tertarik dengan hidup minimalis gitu. Sebenarnya udah denger hidup minimalis itu udah lama gitu. Kayak Dena Haura yang aku tahu dia juga orangnya hidup minimalis gitu. Nah, tokohnya gitu ya? Iya, tokoh. Iya benar-benar. Dena Haura terus siapa lagi? Yang aku tahu sebelum aku lihat video di YouTube itu ya Dena Haura sama suaminya Hawariun atau enggak dia sering bilangnya Bang Alfa sih. Nah, terus akhirnya ada satu video punyanya YouTube Mauril deh kalau nggak salah, Mbak Mauril. Nama itunya, channelnya? Nama channelnya aku lupa. Ya udah itu kan. Oke, balik lagi ke apa sih itu hidup minimalis itu sendiri tuh apa gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu. Coba kamu jelasin, barangkali lebih menambah pengetahuan kita gitu. Aku ilmunya belum banyak sih sebenarnya. Cuman dari video sama buku yang aku baca itu. Hidup minimalis itu lebih ke moto hidup, gaya hidup gitu. Dan hidup minimalis itu sendiri udah ada di zaman dulu banget dan mungkin orang Jepang itu pelopor pertama. Jadi awalnya Jepang gitu, dari Jepang gitu ya? Mungkin sih ya dari Jepang. Soalnya aku juga lagi baca buku yang itu hidup minimalis ala orang Jepang. Dan itu tuh yang buat kayaknya Fumio Sasaki deh kalau nggak salah. Ya ini bukunya ini ya dari Gramedia. Ya. Pustaka Utama. Itu baru aku beli bukunya. Nah aku kan baru baca setengah tuh ya. Dari buku yang aku baca itu, jadi hidup minimalis itu tuh kayak hidup ya hidup sama barang-barang atau sama benda-benda yang memang sebenarnya kita butuhin gitu. Jadi nggak perlu kayak banyak barang, nggak perlu kayak punya baju atau barang-barang double. Barang gitu. Itu maksudnya definisinya luas, kayak barang, kayak baju, kayak sepatu dan segala macam ya, peralatan makan pokoknya gitu ya. Segala hal yang barang. Segala hal yang barang-barang, benda-benda yang ada di rumah kita yang bikin menguras energi buat kayak beresinnya, buat kayak bersihinnya, peralatannya gitu. Padahal sebetulnya ya itu nggak sering kita pakai, nggak sering kita gunakan gitu. Ini di buku ini ada tulisannya goodbye things. Itu maksudnya apa ya? Selamat tinggal gitu, barang-barang gitu ya mungkin. Ya kalau di situ sih kayaknya intinya mungkin lebih ke selamat tinggal barang-barang yang gak kita butuhkan gitu, dan selamat datang barang-barang yang sebenarnya dibutuhin sama kita gitu. Oke. Terus perbedaannya tadi kan kamu udah ngejelasin hidup minimalis tuh kayak yang kamu sebutin tadi. Terus sekarang bedanya hidup minimalis sama
hidup kayak orang pada umumnya, hidup aja gitu Mas. Maksudnya e-life gitu. Itu bedanya apa sih sebenarnya bedanya gitu? Maksudnya? Ya bedanya ya banyak lah, beda banget karena kalau misalkan aku juga belum terlalu tahu, iya belum terlalu nerapin. Tapi udah mulai ya? Udah mulai diterapkan? Udah mulai sedikit-sedikit. Kalau ada waktu ya diberesin barang-barang yang gak perlunya, dipisahin barang-barang yang kita butuhin gitu. Nah bedanya mungkin kayak apa ya? Kalau sekarang itu tuh aku lebih berpikir fungsinya. Jadi kalau beli sesuatu itu tuh fungsinya. Fungsi dari barang itu sendiri. Fungsi dari barang itu sendiri itu bener-bener kayak berfungsi nggak nanti kalau aku pakai. Oh, gitu. jadi lebih mengedepankan fungsi daripada cuma sekedar pengen gitu ya? Iya kayak gitu. Itu bagian dari hidup minimalis. Itu bagian dari hidup minimalis. Oke. Nah kalau hidup pada umumnya kita kadang atau enggak kita bisa bilang hidup maksimalis kali ya. Oh, hidup maksimalis lebih tepatnya gitu ya? Ya lebih tepatnya hidup maksimalis. Kayak ya beli aja gitu, kayak kita stok tisu, stok apa-apa gitu, baju kayak gitu ya? Stok baju gitu. Topi. Lagi ya bisa jadi tuh kamu suka beli topi, sepatu kita punya berbagai merek gitu kan, sebenarnya itu nggak usah gitu. Toh juga nggak dipakai langsung barengan gitu kali ya? Iyalah kan kita pasti pakainya sepasang doang, nggak mungkin barengan. Terus ya begitulah, itu contohnya hidup maksimalis. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih apa dong? Lebih ringkas saja gitu kalau aku tangkap dari penjelasan kamu sih ya. Hidupnya jadi lebih terkonsep gitu mungkin ya. Jadi, ya betul benar. Jadi yang kita nggak butuhin ya nggak usah gitu, buat apa gitu. Mungkin gitu ya. Iya. Lebih secara garis besarnya. Terus manfaatnya tadi kan perbedaannya udah, sekarang manfaatnya apa sih? Bermanfaat nggak sih kira-kira hidup minimalis atau malah nyusahin kita gitu? Kita nggak ada barang segala macam, itu gimana itu? Sebenarnya enggak sih menurut aku, karena aku juga baru mulai. Terus kayak manfaatnya itu tuh banyak banget. Jadi kita bisa. Jadi lebih bermanfaat ya, benar? Iya dong, bener banget lebih bermanfaat karena kayak kita misalkan sebenarnya punya banyak waktu gitu. Kalau misalkan banyak barang dalam itu, hal apa misalnya? Dalam hal barang apa misalnya? Maksudnya? Baju atau apa gitu? Kayak benda-benda aja kayak tempat apa ya? Kayak benda tempat makan bisa jadi gitu. Nih misalkan kayak kita punya banyak barang. Terus apa itu namanya, kita menguras energi untuk membereskan barang itu kalau kita kalau dia berantakan itu, atau enggak kalau kita lebih memakan banyak waktu lah istilahnya gitu ya. Yeah. Kan semakin banyak barang semakin capek juga kita ngeberesinya, semakin naruhnya juga di mana kalau ke tempat tinggal kita misalnya sempit gitu ya. Iya kayak gitulah pokoknya. Oke, terus tadi kan manfaat udah, perbedaan udah, terus saran gitu, atau mungkin kita mau memulai nih hidup minimalis, itu kita mulainya dari mana gitu? Atau kita buang barang-barang kita, atau kita kasih ke orang lain, tuh gimana sih? Kalau kita mau mulai nih, start, kayaknya kita enak nih hidup minimalis nih, kita mulainya dari mana gitu? Nah, kalau untuk memulai hidup minimalis, mungkin kayak kita mulai, tapi kita jangan beresin langsung seharian gitu. Itu tuh pasti nggak bakalan mungkin karena pasti banyak barang, banyak energi juga gitu ya. Banyak, kita harus kayak ya pasti bakalan capek banget buat ngeberesinnya gitu. Mulai dari sudut-sudut yang pertama, misalkan kayak dari baju boleh. Dari baju. Terus dari kayak tempat alat-alat makan gitu. Alat-alat makan. Atau, TV. Ya bisa TV. Nggak perlu ya? TV sebenarnya aku nggak terlalu apa ya. Karena udah ada HP ya mungkin ya. Ya karena. Zaman kayak gini gitu udah ada. Mudah lah gitu. Jadi TV kayaknya nggak perlu mungkin ya. Iyalah. Udah zamannya udah ini banget lah, udah canggih banget kalau sekarang. Gitu. Oke. Terus
Bagus ya hidup minimalis ini kayaknya. Coba saran deh buat apa ya, tips gitu ya. Mungkin kamu punya tips sih gimana sih hidup minimalis ini bisa kita terapkan gitu. Tipsnya beli aja gitu sesuai yang kita butuhkan aja gitu mungkin ya. Ya, kalau untuk tipsnya, karena kan barang kita banyak tuh, udah pasti banyak banget di rumah, dan terus kita belum ada waktu buat ngeberesin, buat misahin mana yang bener-bener kita perluin sama mana yang berarti nggak terlalu perlu. diklasifikasi gitu, diorganisir dulu itu mana yang dipisahin butuh. dulu tuh, dipisahin Iya. dulu yang bener-bener kita butuhin sama yang emang nggak dibutuhin. Nah, terus habis itu jangan beli-beli, jangan tertarik karena itu sedang diskon. Misalkan kayak kita hindarin banget deh kayak ngelihat kayak di marketplace, di Shopee, di toko-toko online gitu. Di Matahari gitu, di ya, entah itu baju, entah itu barang-barang kayak lucu. gitu harus dihindari. Ya, harus dihindari dulu sebelum kita emang benar-benar mengurangi barang-barang yang ada di rumah kita. Nah, nanti kalau misalkan emang kita sudah mulai mengurangi barang-barang dan itu tuh udah benar di rumah kita itu barang-barang yang udah kita perluin. Nah, baru memulai untuk misalkan kalau memang kita membutuhkan satu barang, itu tuh harus dipikirin dulu bener nggak fungsinya. Jangan cuman karena diskon, jangan cuman karena lucu, jangan cuman karena oh iya nih lagi murah atau suatu saat kita pasti bakal pakai, jangan kayak gitu. Tapi padahal belum tentu kita pakai juga ya barang itu. Iya, makanya dari itu kita itu belum tentu kita pakai. Dan satu hal lagi nih, kalau misalkan kayak kita punya barang terus udah lama nggak dipakai gitu. Nah, terus mungkin suatu saat kita bakalan pakai. Tapi buat apa ya gitu. Kita masih mikir itu tuh pasti nggak bakalan dipakai gitu. Pasti bakalan ditaruh aja gitu. Oke, terima kasih Nona Harumi. Selamat pagi ya, saya ucapkan. Ya, buat para pendengar tadi ya, kira-kira garis besar tentang hidup minimalis ya. Seperti tadi kita lebih minim lah ya, meminimalisir barang-barang kita, terus yang nggak terpakai, terus yang nggak terpakai nggak usah digunakan, mendingan kita kasih ke orang atau kita buang gitu mungkin ya. Ya, atau kita jual juga bisa. Kita jual, bisa kita jual di marketplace. Oke, terima kasih. Sekian podcast dari kami, dari saya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.